You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Iya ya, kenapa mereka tahu apartemen kita? Tanya Ravendra membulatkan matanya. Jadi gimana? Aku belum percaya kalau mereka bisa jaga rahasia. Ujar Kiara panik. Gimana ya? Gimana kalau sembunyi di sana? Ravendra menunjuk kitchen set. Ada satu ruangan kosong yang bisa jadi tempat persembunyian Kiara karena tubuhnya yang mungil. Hei, yang serius aja nyuruh istrinya. Sembunyi di situ. Ketus Kiara kesal. Jadi gimana? Ravendra, kami tahu lo di dalam, bukain cepetan. Kalau nggak gue dobrak nih ya, ancam Haikal. Cek, berandal sialan itu mau cari masalah sama gue. Umpat Ravendra, masih punya teman aneh semua. Iya udah, cuma itu pilihannya. Kalau di kamar nanti mereka masuk ke sana gimana? Cek, iya udahlah. Kiara membulatkan matanya saat Ken mendobrak-dobrak pintunya. Kurang ajar lo Kak Ken. Lihat besok ya gue kasih pelajaran lo. Sungut Kiara. Wanita itu langsung berlari masuk ke dalam tempat persembunyian yang disarankan oleh Ravendra. Sedangkan Ravendra yang telah memastikan istrinya masuk ke tempat itu, dia langsung melangkahkan kakinya membuka pintu dan memukul kepala Ken. Berisik banget sih lo. Ngapain kesini? Terus lo tahu dari mana apartemen gue Tanya. Ravendra kesal. Sialan. Gue masuk duluan. Haikal tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam. Padahal sebelumnya Ravendra hanya melihat Ken saja. Dan tidak melihat siapapun lagi. Mereka berdua juga ikut masuk dan langsung terduduk di atas sofa dan menghembuskan nafas dengan kasar. Ravendra menaikkan satu alisnya dan menatap tajam ke arah mereka yang terlihat mos-mosan. Sialan Keisha. Dia datang ke kafe tempat tongkrongan kita biasa bawa si gendis. Mana matanya kagak nampak lagi. Ujar Haikal dengan nafas yang tersengal. Gendis itu siapa? Tanya Ravendra. Asistennya Keisha. Oh pacar lo asistennya Keisha? Tanya Ravendra. Ya enggak lah. Ya kali gue pacaran sama kuda poni. Ketus Haikal. Ken tidak ikut berbicara, dia hanya merebahkan dirinya di atas sofa karena merasa lelah berlarian hingga hampir 2 kilometer. Ravendra hanya melipat kedua tangannya dan menatap keduanya dengan tatapan mengintimidasi. Sekarang masalahnya kenapa kalian bisa tahu apartemen gue? Tanya Ravendra. Nggak tahu, yang jelas kami baca pesan dari Tante Elis tentang apartemen lo ini. Waktu itu lo ke toilet. Jadi pas kami ingat ya langsung kesini aja dong. Jelas Haikal. Cek, sialan kalian berdua. Bisa nggak jangan bukain privasi orang Lah kan cuma apartemen lo aja. Lagian harusnya lo itu senang kami temani di sini. Raven. Emangnya ada tamu ya tadi? Tanya Ken. Maksud lo? Ya ini ada 2 minuman dan juga 2 sendal. Sendal siapa ini? Gambar Barbie lagi. Jangan-jangan tadi ada Kiara ya kesini. Atau lo? Umpetin ya dia. Tebak Ken menuding Ravendra. Sok tahu lo. Ketus Ravendra dengan gugup. Ken dan Haikal menatap dalam-dalam ke Ravendra dan menyipitkan matanya. Membuat Ravendra menyentil kuat jidat mereka berdua hingga meringis kesakitan. Kiara, gue tahu lo di sini. Keluar nggak lo? Atau gue nih ya yang cari sendiri? Ancam Ken. Gimana kalau kita laporin aja sama mamanya Kiara ya atau Tante Elis? Usul Haikal. Cek, sialan lakuin kalau kalian mau nyawa kalian terbang sekarang. Ancam Ravendra. Teriak Kiara. Wanita itu langsung keluar dari persembunyiannya dan menghentakkan kakinya berulang kali dan bergidik ngeri. Ravendra menepuk jidatnya dan langsung melangkahkan kakinya mendekat. Ada apa? Ada panjang-panjang di situ. Ular deh kayaknya. Ujar Kiara merinding ketakutan. Kiara, kan bener lo di sini ketahuan kan kalian dua. Hayo lo ngapain kalian? Tuduh Ken. Berisik. Bantuin itu dulu cari ular. Ketus Kiara. Ogah, gue mah berani cuma kalau ada Ravendra ngapain harus gue? Tanya Ken ketakutan. Kak Haikal bantuin cepetan. Kiara, nyawa gue cuma 1. Tolak Haikal. Cek, nggak guna banget. Ravendra langsung mengambil ular mainan Ravendra dahulu yang selalu dia buat untuk menakut-nakuti temannya. Ravendra langsung mencampakkannya ke arah Haikal dan juga Ken membuat kedua lelaki itu lari pontang-panting ke
Berbagai arah. Oke. Jadi kenapa lo bisa di sini? Kia. Tanya Haikal. Kiara. Cuma gue yang boleh panggil dia Kia. Camkan itu. Sungut Ravendra. Yaelah Raf. Gitu doang cemburu. Nggak pernah jatuh cinta sekalinya jatuh cinta posesif ya abang Raven ini. Timpal Ken. Enggak ada. Kak. Cuma main doang. Nanti juga balik kok. Jawab Kiara. Balik. Balik kemana lo Kiara? Ke akhirat. Ark. Semoga aja kalian gak nginep di sini. Batin Kiara. Kalian ngapain sih ke sini? Udah sono balik ke rumah kalian atau gue telepon nih si Keisha suruh antarkan si gendis. Ancam Ravendra. Ya jangan dong. Kasihanilah kami. Mohon kedua orang itu. Gendis itu siapa? Tanya Kiara menatap bingung ke arah ketiga lelaki itu secara bergantian. Kuda poni. Jawab Haikal. Penangkal sinar UVA dan UVB. Jawab Ken. Pacar mereka dua. Jawab Ravendra yang membuat Ken dan Haikal langsung melemparkan bantal ke arah Ravendra. Masih sekolah juga? Tanya Kiara. Ken dan Haikal langsung menggelengkan kepalanya. Membuat Kiara tersenyum dan mengarahkan telunjuknya ke arah mereka dua. Kok tahu? Hayoloh. Kalian suka sama orang yang sama ya? Ayolah kak jangan rusak persahabatan kalian. Masih ada Shelin. Dan siswi Pancadharma lainnya. Masa iya kalian suka sama satu orang? Nggak ceweknya. Nggak cowoknya sama aja. Bisik Haikal. Iya. Ngadepin satu orang aja kita kewalahan ini nambah satu. Sahut Ken. Kiara udah jam 10 ini. Lo nggak balik? Tanya Haikal. Jam 10. Ark iya pasti mama nyariin ini. Iya udah kalau gitu gue pulang dulu ya. Pamit Kiara dengan raut wajah yang lesu. Rumah-rumah siapa yang diusir siapa? Awas ya kalian berdua. Gue tandain. Gumam Kiara kesal. Raf, gue sama Haikal nginep sini ya. Males gue balik. Haikal dan Ken langsung menuju ke kamar milik Ravendra membuat Kiara dan suaminya itu langsung membulatkan matanya. Terlebih lagi kamar mereka masih berserakan akibat perbulatan tersebut. Kiara langsung menahan tubuh keduanya dan Ravendra masuk lebih dulu dan mengunci kamar. Dia merapikan seluruh seisi kamar dan menghembuskan nafasnya lega. Sehabis ini gue campakin kalian dua ke kandang aligator. Umpat Ravendra kesal. Ravendra langsung membuka pintunya dan mempersilahkan mereka masuk. Kiara, lo nginep sini aja ya. Tidur di kamar sebelah. Lagian udah malam banget lo ini. Besok aku anterin pulang sebelum pergi sekolah. Gimana? Gue setuju. Udah malam juga lo, Kiara. Kalau lo khawatir, kunci aja rapat-rapat pintunya soalnya Ravendra kalau tidur suka jalan-jalan. Timpal Ken. Boleh ya? Tanya Kiara. Ravendra langsung menarik tangan Kiara untuk masuk ke dalam kamar sebelah. Enggak. Apa-apa ya di sini dulu. Nanti mas kasih pelajaran sama mereka ya. Ravendra mencium puncak kepala Kiara yang terlihat kesal. Besok gadaikan aja teman kayak gitu. Huf udah sana aku mau tidur. Kiara mengusir Ravendra keluar dan menutup pintu dengan keras. Ravendra menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan langsung melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Lihatlah dua lelaki tidak tahu diri ini. Abis kalian besok sama gue ya. Rav, itu foto nikah bonyok lo ya? Tanya Ken. Ravendra langsung melirik ke arah foto itu dan berlari. Mengambilnya lalu meletakkannya di belakang tubuhnya. Iya. Udah kalian tidur kalau nggak mau gue usir sekarang juga. Iya babang Ravendra tampan dan pemberani. Di atas ranjang ukuran king itu mereka tidur dengan posisi Ravendra di ujung sebelah kanan. Hanya lelaki itu saja yang belum memejamkan matanya sedangkan Ken dan Haikal sudah mendengkur. Cek, gimana gue bisa tidur kalau gini? Ravendra langsung bangkit dan mengepalkan tangannya ingin meninju kedua wajah temannya itu dengan kesal. Lalu dia menurunkan tangannya dan memastikan jika keduanya telah tertidur dengan nyenyak. Akhirnya kalian tidur juga. Kalau bisa bangunnya seminggu lagi. Ketus Ravendra. Kini lelaki itu bangkit dari atas ranjang dan melangkahkan kakinya menuju keluar. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat namanya disebut oleh Haikal. Rav, ini coklat dari adik kelas. Ujar Haikal dengan ngelindur. Ravendra menghembuskan nafasnya lega dan berjalan menuju kamar Kiara, lalu menguncinya. Dia melihat punggung wanitanya itu dan mengulumkan senyumannya. Kiara,
Kamu sudah tidur? Tanya Ravendra berbisik. Karena tidak mendengar jawaban apapun, akhirnya Ravendra langsung ikut merebahkan tubuhnya di sebelah Kiara dan memeluknya erat. Kini rasa kantuk itu baru menghampiri dirinya dan dia langsung memejamkan matanya. Kiara belum tertidur, dia langsung membalikkan posisi tubuhnya dan menatap wajah suaminya yang terkena sedikit cahaya. Dia mengusap lembut wajah itu dengan tatapan yang dalam. Ternyata kamu nggak bisa tidur juga ya kalau nggak ada aku, Mas. Syukurlah kamu datang, kalau nggak mungkin besok lingkaran hitam di mataku pasti besar banget kayak panda. Lirih Kiara. Kiara langsung mengecup hidup Ravendra dan memejamkan matanya. Kini mereka tertidur. Dengan sangat nyenyak hingga pagi menjelang. Kiara membuka matanya namun Ravendra sudah tidak ada di sebelahnya. Dia langsung bangkit dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Manik matanya melihat suaminya yang baru saja masuk ke dalam apartemen dengan senyuman yang mengembang membuat Kiara langsung menghampirinya. Kamu dari mana, Mas? Tanya Kiara. Nggak ada dari mana-mana. Cuma cari angin segar doang. Ayo mandi bareng. Ravendra langsung mengangkat tubuh Kiara ala bridal dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Nggak mau. Turunin, Mas. Berontak wanita itu namun tetap saja Ravendra tidak ingin melepaskannya. Manik mata Kiara melihat ke penjuru kamar tersebut, tidak ada keberadaan kedua temannya. Ravendra. Mas, kemana dua curut itu? Udah pulang. Kiara menganggukkan kepalanya dan Ravendra langsung meletakkan Kiara di dalam bathtub. Dia ingin membukakan baju tidur milik Kiara akan tetapi langsung dihentikan oleh wanita itu. Jangan. Kiara bisa sendiri. Ingat ya, kita mau ke sekolah, jangan macam-macam deh. Sungut Kiara. Tapi, bener kan gak secepat itu, ada balonnya. Ark belum siap, keluh Kiara. Nggak sayang, nanti kalau misalnya kamu udah siap baru deh kita buat ada isinya. Ujar Ravendra menaikkan satu alisnya. Baru kali ini Ravendra memanggil dirinya dengan sebutan sayang membuat wajah wanita itu seperti kepiting rebus. Kiara langsung menutup wajahnya karena merasa malu dan mendorong tubuh Ravendra yang ingin masuk ke dalam bathtub juga. Mas, mandi di sana pakai shower aja. Nggak muat hah? Kiara langsung memenuhi seisi bathtub membuat Ravendra memanyunkan bibirnya. Susah emang punya istri tegaan. Keluh Ravendra. Lelaki itu dengan lesu berjalan menuju ke arah shower. Sedangkan Kiara langsung mandi tanpa memperdulikan suaminya itu. Cuaca hari ini benar-benar terasa dingin sekali sehingga mereka memilih menggunakan air hangat untuk membersihkan tubuh mereka. Sekolah Pancadharma. Sesampainya di parkiran, Ravendra langsung menahan Kiara yang ingin keluar lebih dulu. Dia mendekatkan wajahnya ke Kiara membuat wanita itu membulatkan matanya dan langsung keluar. Menutup keras pintu mobil tersebut. Untung nggak ada yang lihat ya. Bisa-bisa dituduh mesum di dalam mobil lagi. Dasar ya punya laki mesum banget. Nggak bisa. Lihat kondisi. Gerutu Kiara. Ravendra kini telah berada di sampingnya membuat Kiara terkejut dan tersenyum manis ke arahnya. Kenapa cemberut gitu? Nggak asik. Ketus Ravendra. Nanti di rumah ya. Bisik Kiara dengan centil. Ravendra langsung sumringah dan menganggukkan kepalanya. Lanjutin yang kayak kemarin ya. Kiara memukul Ravendra dan langsung berjalan lebih dulu. Lelaki itu langsung mengejarnya dan menyeimbangkan langkah mereka. Ia bilang. Paksa Ravendra. Enggak, iya. Mas Ravendra. Jawab Kiara dengan suara yang sedikit keras. Membuat lelaki itu langsung menutup mulut Kiara menggunakan tangannya. Hei, ayo ke sana, ada yang seru loh. Ajak seorang siswi kepada temannya. Iya, lucu banget ya mereka. Masa ia tidur di sekolah pakai baju begituan? Iya udah, ayo ke sana. Ajak siswi tersebut. Kiara langsung mengalihkan pandangannya ke arah yang mereka tunjuk. Kiara langsung menepis tangan Ravendra dan berjinjit karena tidak dapat melihat. Ravendra langsung mengangkat tubuh wanitanya dan dia letakkan di atas bahunya membuat Kiara membulatkan matanya. Kak, turunin, pinta Kiara. Ayo, ke sana. Ada apaan sih? Ajak Kiara. Dia langsung menarik tangan Ravendra untuk menuju ke tempat tersebut. Tepatnya di lapangan basket. Terlihat Pak Benny berteriak kesal dan memarahi seorang siswa. Hei, mau jadi apa kalian tidur di sekolah? Apa kalian kira ini penginapan umum? Pakai celana boxer polkadot lagi. Maaf, Pak, kami dikerjain Pak.
Nggak ada alasan. Kalian semua ngapain ngumpul di sini? Masuk ke kelas masing-masing. Teriak Pak Benny kepada seluruh siswanya. Para siswa langsung masuk ke dalam kelas sambil tertawa terbahak-bahak, membuat Kiara tidak kesulitan untuk melihat yang terjadi di hadapannya kini. Saat mengetahui yang di depannya adalah Ken dan Haikal memakai pakaian tidur dan juga celana boxer saja membuat Kiara menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kiara langsung melirik ke arah Ravendra yang sedang menahan tawanya ke arah kedua temannya itu. Kak, ini ulah kamu. Ken mengalihkan pandangannya ke arah Ravendra dan melebarkan matanya. Pak, itu pelakunya.